Halo, apa kabar? Apa kabar? Selamat datang di Nona Pastel Tarot Channel. Hari ini saya mau reading energi untuk Gemini ya, single, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi untuk 1-15 November 2024. Enggak terasa ya, 2024 sudah mau pergi. Mudah-mudahan apapun karma-karma yang, terutama karma-karma yang menimbulkan pembelajaran, baik karma baik maupun karma buruk ya, semuanya ada efek dimana kita belajar jadi versi terbaik kita. Mudah-mudahan semuanya dituntaskan di 2024 sehingga 2025 bisa dapat anugerah yang baru, jadi wadah yang layak untuk menerima anugerah yang baru. Oke? Semoga semua Gemini dimudahkan untuk memeluk rasa damai, dimudahkan untuk memeluk rasa bahagia, mengalir sukacita di hatimu, rasa gembira, Gemini. Dan mudah-mudahan ya, saya berdoa juga, afirmasi saya, agar apa yang kamu imani, apa yang kamu doakan dalam setiap perjuangan imanmu, dalam setiap sujudmu, semoga hadir di perjalananmu. Dan biarlah kamu bersinar like a gold, shining like a gold, memancarkan dengan indah cahaya emasmu untuk orang-orang yang mencintaimu, bahkan untuk orang-orang yang juga membencimu. Semoga kamu jadi cahaya yang terang benderang, seperti sinar emas, gak pernah pudar, gak pernah bisa pudar. Karena hatimu yang memancarkan kebaikan, cinta dan kasih sayang seperti emas, bersinar like a gold. Oke? Kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada Sang Pencipta, Pemilik Semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk Gemini yang sudah like, comment, and share, and subscribe. Juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Ini general reading. Vice versa, tidak resonate untuk semua Gemini. Kalau kamu mau, energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Nomor kontak personal reading ada di kolom description. Clarify, please clarify. Gemini single 1-15 November 2024. Clarify, please clarify. Clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Okay. Six of Pentacles, Ace of Wands. Oh, Ten of Swords. Are you okay, baby? Six of Pentacles. Kecewa. Kecewa berat. Lahir kecewa di mana? Di pikiran. Di pikiran. Oke. Kamu kecewa mungkin dengan dirimu sendiri. Six of Pentacles. Karena mungkin di November kamu coba untuk menebus kesalahanmu, memperbaiki situasi yang rusak, kerusakan yang timbul akibat tindakanmu di masa lalu. Oke, kalau kita bicara tentang six itu masa lalu, angka masa lalu 666. Oke. Oke, dan ini kamu coba untuk benahi ya, memperbaiki apa yang kamu timbulkan di masa lalu, atau mungkin sudah sedang menerima. Sekarang ini kamu
merasa dihianati, merasa kecewa. Kamu sedang menerima buah dari karmamu, dan sepertinya ini karma buruk. Mengerikan nggak? Enggak. Karma buruk itu buat kita belajar. Justru karma buruk itu buat kita belajar. Jadi versi terbaik kita lebih kuat, iya. Pasti lebih kuat. Karena kalau yang buruk kan pasti lebih diresapi di alam bawah sadar. Biasanya gitu. Tapi memang selalu banyak orang-orang yang sudah punya pencerahan biasanya ngomong bersikap baik supaya dapat karma baik. Semua kebaikan itu bukan untuk orang lain, untuk diri kita sendiri. Jadi tapi karma baik juga bisa kita belajar untuk terus berbuat baik. Karma buruk untuk mengasah skill kita, diri kita untuk melepaskan hal-hal yang merusak diri kita sendiri, untuk tidak menabur hal buruk begitu. Dan ini lebih kuat ya, kalau belajar tentang dapat karma buruk itu orang pasti akan rasa kapok, tobat gitu. Tapi tidak semua ya, banyak hal yang orang juga nyaman dengan situasi yang nggak baik gitu. Oke? So, seperti kamu ingin menebus ketika kamu merasakan rasa kecewa, ini seperti perputaran destiny, pelajaran sekolah kehidupan. Kamu ingin, seperti kamu sudah menerima karmamu, dan ada niat baik kamu, Ace of Wands, untuk membenahi, ya, karena yang keluar ini Six of Pentacles, bukan Six of Swords. Kalau Six of Swords hanya menerima karma buruk dan pergi. Ini ada niat baik, ya. Ini niat baik nih, 3 energi ini. Saya buat satu kesalahan mengecewakan orang lain atau menimbulkan kerusakan. Saya akan kembali untuk memenuhi apa yang harus saya benahi, perbaiki. Ini. Jadi dia menerima, dia bertanggung jawab ini. Energi 3 ini bicaranya soal itu. Saya yang menimbulkan kerusakan, saya akan membenahi kerusakan itu. Dia bertanggung jawab di sini. Oke, karena ini pilihan. Kalau dia Six of Swords, dia terima karma buruk itu, dia belajar tapi dia tidak membenahi, tidak memperbaiki. Kalau dia Six of Wands, dapat karma buruk, dia mencak-mencak, ngamuk, marah-marah. Gitu, dia nggak mau koreksi diri. Kalau Six of Wands. Tapi dia benahi diri dia tahu dia salah tapi dia nggak mau ngaku. Nah, itu kalau Six of Wands. Oke, kalau Six of Cups, ketika dia dapat karma buruk, dia akan ngerasa, ini salah aku ya. Jadi merasa bersalahnya besar banget gitu. Tapi dia stuck di rasa bersalah doang. Merasa gitu, oh ternyata aku salah. Oh, meresapi rasa bersalah terlalu dalam. Nah, itu akhirnya trauma. Gak mau lagi koneksi sama orang lain. Gitu. Memorinya masuk tuh. Resapi sampai ke hati, sanubari dia. Kena mental lah bahasanya. Kalau ini enggak, ini dia tahu dia salah, dia mau benahi. Ya, itu energinya kayak gitu. So, terutama dengan Aquarius, kamu ingin sekali membenahi kerusakan yang sudah kamu timbulkan. Oke, kamu ingin benahi, seolah-olah kamu gak ada waktu lagi, gak akan ada kesempatan lagi. Hidup hanya sekali. Dalam kehidupan yang sekali ini, saya ingin membenahi semua kerusakan yang saya timbulkan. Terutama dengan Aquarius. Ini bertanggung jawab ya. Ini Gemini yang bertanggung jawab. Resonate untuk Gemini yang punya tanggung jawab besar di bahunya dia. Ya, kalau bisa dicek, bisa cek. Mungkin ada tai lalat ya. Tahu nggak, tanda marking at the body, marking body. Itu bisa ada di pundak kamu, punggung kamu, daerah punggung. Orangnya bertanggung jawab. Nah itu, ya. Beban seberat apapun dia tanggung jawab. Nah ini, ya. The Star Energy, melihat masa depan. Aku ini hidup sekali aja, aku mau benahi agar masa depanku tidak kotor, tercemar karena perbuatan burukku. Makanya aku mau membenahinya gitu. Ini orang juga udah dapat wisdom. Oke?
Orang wisdom bisa buat kesalahan, tentu bisa. Namanya juga masih manusia, masih pakai jurus menapak bumi. Jadi masih bisa buat kesalahan atau kekeliruan. Frustasi. Kenapa? It's not easy. Ya, Seven of Cups. Minta kesempatan, gak mudah. Ini orang sudah kecewa berat, udah terlanjur luka. Ya itu konsekuensinya, perjuangannya gak mudah. Dapat rasa percaya yang sudah hancur berkeping-keping itu udah gak mudah. Tapi bukan berarti gak bisa. Memang gak mudah. Gak mudah prosesnya, banyak durinya gitu loh. Karena kerusakannya udah lama terjadi. Terlalu lama terjadi. Dia udah pasang tuh pagar pembatas, ya durinya banyak. Maksudnya duri apa? Udah banyak kecewa. Jadi kamu mau masuk lagi dalam hidup dia itu harus ngelewatin duri-duri itu. Ngerti ora? Ngerti lah. Jangan serius-serius nonton channel Nona Pastel ini reading Nanti saya dibully lagi gara-gara gak resonate. Oke? Nih, sakit hati. Oke, I feel you. Siapapun yang dealing dengan Gemini, I feel you. Oke? So, energi dari Three of Swords, sakit hatinya dalam ya. Ini kerusakannya cukup fatal. Jadi kamu mau masuk nih Gemini, kamu punya rasa tanggung jawab, etiket baik, tanggung jawab. Masuk itu gerbangnya, menuju rumahnya dia tuh banyak duri, kamu harus lewatin banyak duri. Apa itu durinya? Rasa sakitnya dia. Gak mudah. Kamu gak mudah akses hidup dia lagi. Dapat rasa percaya diri dia itu mahal. The Sun energy. Oke. Rasanya seperti ingin bersama kembali. Memulihkan hubungan. Kamu bersyukur punya dia. Kalau kamu gak pernah punya dia dalam hidup kamu, mungkin hidup kamu gak kayak kamu yang sekarang Gemini. Di titik kamu itu yang sekarang, itu ada orang yang mensupport kamu dengan penuh cinta kasih dan ketulusan. The Sun ini The Sun ini ya, ini innocent soul. Jiwa anak-anak yang tidak ada rasa manipulatif gitu. Dia tulus gitu, innocent soul. Kamu tuh bersyukur, bersuka cita atas kehadiran dia. Banyak sekali manfaat kehadiran dia dalam hidup kamu. Terutama dengan Leo Aquarius di sini. Kamu gak bisa denial itu. Itu sebabnya kamu ingin pulihkan semua kerusakan yang sudah kamu timbulkan. Page of Pentacles. Gimana caranya ngatur strategi sekarang? Oke? Gimana caranya membenahi kerusakan itu? Kamu nggak bisa denial kalau kamu cinta dengan dia. Dia mulai kontrol, oke? It's not easy, Virgo, mau masuk lagi, ya kan? Energi the Hierophant. Nilai-nilai seperti nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai kebaikan, kemanusiaan, kasih sayang, cinta kasih. Yang lebih besar lagi, kedamaian. Nilai-nilai itu seperti menancap di hati kamu. Dan akhirnya itu yang mendorong kamu, trigger kamu untuk, oke, kamu akan menebus kesalahanmu. Mau berusaha untuk mencari perdamaian dengan dia yang sudah menutup pintu rapat-rapat dan mengendalikan semuanya, membatasi semuanya untuk tidak terkoneksi dengan kamu. Rasa di sini, semua tentang rasa. Rasa kedamaianmu terusik, ya, terusik dengan rasa bersalahmu. Kamu nggak damai hidup kamu. Gitu, oke? Cancer di sini, Aries, Taurus, energy. Oke, kalau ada kayak rasa bersalah itu bukan lahir dari diri kita ya. Itu biasanya pencipta kita yang taruh itu di hati kita. Oke? Koneksi kan? Atau kalau kamu nggak percaya dengan ketuhanan ya,
kalau kamu ateis. Hatimu, suara hatimu, dirimu yang sejati, yang bicara, dan harus terdengar sampai ke jiwamu. Oke? Oke. So di sini kamu ingin merdeka, victory, kemerdekaan. Mau bebas Nona, aku nggak mau ada rasa bersalah. Cancer di sini, terutama dengan tujuan hidup yang baru, masa depan yang baru. Dia masih marah, dia masih dipendam itu rasa kecewa sampai, soalnya udah kena mental. Dia pendam, dia masih. See, kamu batasi agar tidak ada lagi karma buruk yang kamu ciptakan. Ini ada kesadaran, tentu ada. So powerful di sini. Jadi mungkin 2024 November ini esensi dari desire kamu adalah memperbaiki semua kerusakan untuk masuk di 2025 dengan kebebasan. Rasamu dari rasa bersalah. Okay? Be victory. Clarify. Cross Watchers Gemini. Oke. Positifnya dari energi ini, kamu sedang bangun hubungan relationship dengan penciptamu sangat intim di sini. Makanya suara-suara kebaikan, inner voice dalam dirimu sangat kuat di sini. Oke? Visi besarmu di sini adalah untuk masuk di kehidupan baru tanpa rasa bersalah. Oke. Cross Watchers Gemini 15-31 November 2024. Clarify. Please clarify. Clarify. Please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. Page of Pentacles. Three of Wands. Ace of Pentacles. Dia mulai perlahan-lahan untuk memulihkan dirinya, merancang perjalanannya. Kalaupun ada komitmen antara kamu dan dia, pelan-pelan dia reevaluasi kembali sebenarnya apa yang dia cari dalam hidup ini. Apa yang dia inginkan untuk menjalani kehidupan dia. Pelan-pelan di sini. Detail di sini, Ace of Pentacles. Ya dia cari komitmen, cari pernikahan. Tapi kalau pernikahan itu membawa pada penderitaan, lebih baik ditunda dulu, mungkin belum waktunya. Oke? Dia mulai berdamai dengan keadaan bahwa dia belum bisa menemukan jodohnya gitu. Belum bisa menemukan seseorang yang mengerti value-nya dia, melihat value-nya dia. Menemukan orang yang pantas karena memahami, mengerti, melihat dia dengan nilai-nilai yang dia punya, harga yang dia miliki. Oke? So energy Three of Wands di sini, kamu seperti merasa putus asa karena dia sulit sekali untuk dapat kepercayaan dia tuh susah. Iya, susah sayang. Tidak semudah itu. Orang kalau sudah tidak percaya dengan kita, itu bisa sangat sulit ya, bahkan sulit dapat lagi gitu, udah nggak dapat lagi kepercayaan itu, nggak bisa semudah itu. Oke? Sih sakit hati di sini. Kamu coba nih, Ace of Pentacles, Page of Knight of Pentacles. Ini sakitnya sampai ke mental ya, sakit hati banget. Luka hatinya dia merasa gini, kalau kamu cinta sama saya, kamu gak akan kasar sama saya, kamu gak akan mengkhianati saya, kamu akan menjaga hati saya seperti kristal. Oke? Kamu akan berhati-hati sekali menjaga hati saya. Itu makanya dia ngerasa kayak kamu gak pernah mencintai dia. Dia tuh kayak tempat sampah untuk kamu. Kamu melampiaskan kemarahanmu atas situasi dalam dirimu sama dia.
kamu itu dulu saya ngelihat kayak kamu ngerasa sekarang Three of Wands, kamu ngerasa tidak semudah itu untuk mendapatkan kepercayaan dia kembali. Kamu nggak respect sama dia, kamu terlalu menggebu-gebu dengan antusias kamu, ambisi kamu. Wands ini ya energi api, ya api. Jadi terlalu ambisius, terlalu antusias, terlalu arogan gitu. Si High Priestess, aku tidak melekat dengan siapapun. Nah, the Moon, udah kelar Gemini. Aku tidak melekat dengan siapapun. Ini kayak High Priestess ini, dia nggak bisa sama siapa-siapa. Terlalu sensitif, intuisinya terlalu intuisinya tuh terlalu kuat di sini. Jadi dia dari jauh udah deteksi orang ini negatif, toxic atau enggak gitu. The Moon inside, di dalam dirinya nih High Priestess, orang yang sangat peka. Jadi dia tahu, dia bisa merasakan ini orang manipulatif, ini orang problematik, dramatik. Dia tahu orang-orang empat, biasanya orang-orang empat berusaha memahami orang lain tapi dia tidak dihargai. Kadang-kadang kalau narsisistik itu atau orang yang sosiopat itu, kalau ngelihat orang empat itu kayak orang bodoh, ya kan? Itu kelemahan. Empat itu lemah sekali gitu biasanya. Orang empat itu lemah, sebodoh itu merasakan apa yang dirasakan orang lain. Itu sisi negatif ya dari orang-orang yang melihat empat. Positif dari orang empat apa? Dia mudah terkoneksi dengan pencipta. Dia mudah merasakan kehadiran pencipta. Apa yang dirasakan kehadiran pencipta itu, Nona? Cinta kasih, kebaikan, kasih sayang. Itu orang empat. Dia tahu. Ya, ada empat yang jahat, ada. Namanya dark empat. Dia tahu apa yang kamu rasakan, kemudian dia memanipulasi kamu. Itu keputusan dia. Kenapa? Terlalu banyak luka yang dia terima dari orang-orang yang menyakiti dia. Makanya jadilah empat yang gelap atau dark empat. Tapi kalau ada empat yang bertahan, orang-orang empat yang bertahan dari kekerasan dan kejahatan orang lain sama dia, dari luka kecewa dia, itu orang itu dia mampu merasakan kehadiran pencipta. Dia mampu sekali sensitif ya, tidak akan melukai dengan mudah orang lain dengan ucapan, tindakan. Itu orang sensitif banget. Oke? Nah, hati-hati itu kalau nyakitin orang yang kayak gitu. Nah, dia ini kamu dealing dengan orang yang kayak gitu, orang yang di kedalaman hatinya sangat peka. Ya, dia peka. Mungkin kamu lihat dia lemah, terlalu baik, terlalu mencintai orang lain, berkorban, terlalu baik, dan akhirnya terlihat seperti orang bodoh. Tapi jangan salah, biasanya itu mata Tuhan tertuju pada dia. Hati-hati dia kalau udah bicara tidak baik tentang kamu, kena itu sampai ke keturunan, berapa kali keturunan. Hati-hati. Ini orang yang dasarnya dia punya empat, ya, dia bergerak itu mengalir dengan sensitivitas dia. Oke, so hati-hati, King of Wands, untuk tindakanmu. Hati-hati, ini kamu menebus kesalahan juga, jadi hati-hati. Ya, udah banyak luka di sini. Orang peka ya, Pisces energy. Pisces itu dia nggak ada tawar-tawar menawar, dia pakai perasaan dia pakai intuisi dia, nggak ditawar lagi. Oke, bottom of the deck, Seven of Swords. Kamu sangat negatif di pencitraan dia, di pikiran dia ya. Pikiran dia itu mencitrakan kamu seorang manipulatif, penipu, ya. Di sini Three of Cups, kamu manipulatif, cheating, flirting,
Semuanya untuk kemenangan kamu, hanya kamu. Kamu pikir di dunia ini hanya kamu aja yang hidup. Yang lain tidak punya hati, yang tidak harus dihargai, dihormati. Itu dia. Citra dia, di pikiran dia tentang kamu ya. Dunia di sini terlalu ambisius, King of Wands. Ambisi kamu di sini. Kamu rasa eksistensi kamu rasa hanya kamu aja yang hidup di dunia ini. Saya tidak punya hati, saya bukan manusia, entitas yang lain yang tidak dihargai. Itu dia nilai tentang kamu. Jadi kayak nggak adil gitu. Hangman di sini. Hangman ini sacrifice, mengorbankan diri. Dia sudah banyak melakukan hal-hal baik. Akhirnya dia harus jaga jarak dengan kamu. Menurut dia, tidak lagi bisa bertahan bersama dengan kamu. Banyak hal yang ditabur ya, Seven of Pentacles. Dia ambil nih energinya diam ya. Merasa tidak adil dalam diam. Hati-hati Gemini. So that's why kamu ingin ya. Mungkin sekarang awal mula kamu menerima karmamu yang berbuah di masa lalu. Oke. Kamu sudah merasakan awalnya mencicipi karmamu. Kamu tidak mau mencicipi lagi, makanya kamu mau berbuat baik nih. Agar nanti ketika karmamu kamu terima, baik dan buruk itu seimbang gitu. Harmonis di dalam hidup kamu. Kamu ingin kendalikan Aries di sini. Kamu ingin kendalikan, jangan sampai. Ya, kamu merasakan kehilangan dia untuk selama-lamanya. Kamu nggak mau gitu, stuck di sini. Karena udah hancur hati dia ya. Terutama tentang perselingkuhan, tripartite. Kayak dia tipe setia begitu. Oh iya benar, King of Pentacles. Tipe setia. Ini kamu manifest. Oh dia tipe setia guys. So it's say goodbye for Gemini. Tipe setia. Oke, kita clarify. Ini kamu ya, berjuang untuk terus tidak mau melepaskan dia. Kamu tidak ingin kehilangan dia selama-lamanya. Even hanya untuk menunjukkan bahwa kamu punya niat baik, menebus kesalahanmu. Nah, di sini dia stuck. Di perasaan dia ya, sakit hatinya dia di sini. So, kita lihat apa dia bisa ngasih kamu kesempatan memaafkan kamu. Apakah dia akan mengizinkan kamu masuk lagi dalam hidup dia? Rasanya berat ya. So, tapi kita lihat aja. The Chariot energy, Gemini, single sun and rising, and Venus. Clarify. Please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you. Thank you. Thank you. The Wheel, belajar dari kesalahan. Belajar dari sekolah kehidupan. The Wheel ya, seperti roller coaster. Kamu mau belajar, sih, ini The Wheel. Kamu mau belajar atau kamu akan banyak sekali masalah dari karma-karmamu yang berbuah atas arogansimu atau atas power yang kamu salah gunakan. Atau kesombongan diri. Belajar ini kamu lagi masuk di sekolah kehidupan tentang tidak arogan, tidak sombong. Ya, menghormati orang lain, respectful. Oke? I don't know, ini bisa vice versa ya, saya jangan dibully. Oke? Ini bagus dipelajari sebelum tutup tahun supaya membersihkan ya. Membersihkan diri. Four of Swords. Akhirnya kamu merasa diabaikan di sini. Ya. Di sini ada Four of Pentacles, sih, 444. 444. Energi kamu. Ada lagi 4. Ya terlalu banyak 4 di sini. Stuck. Beneran itu tadi saya bilang, kamu minta kesempatan kembali itu kayak kamu masuk nih dari pintu pagarnya udah semak duri, semak belukar. Semak belukar itu apa? Rasa pahit, rasa sakit yang dia rasakan. Udah dipagari dengan itu, rasa sakit dia. Jadi kayak banyak duri, kamu masuk tuh kamu harus melewati banyak duri, semak belukar. Rasa sakit itu di hatinya dia.
See, 4 again. The Emperor. 4 again. This is your energy. See? Susah. Ini bisa vice versa. 3 of Wands. See? Your energy consistent. Kamu sampai pasrah. Udah sakit hati banget sayang. Gak bisa banget mudah. Kamu udah hancurin kepercayaan dia. Jadi kayak gak mudah gitu dapetinnya. Dia sudah berubah. Oh, it's the strength energy. See, kadang kalau kita terlalu sombong karena kita sukses, kita berhasil, lalu kita melihat orang sebelah mata, pencipta kita akan jatuhkan kita sejatuh-jatuhnya kita ya. The Emperor itu punya power, dulu pernah punya jabatan mungkin, atau dulu pernah berkuasa, punya kekayaan, atau merasa sukses begitu. Jadi lagi dibersihin kamunya. Apa bahasanya, karma yang berbuah, dan sayangnya ini karma buruk. Oke? Tapi saya tidak ngejudging kamu, enggak. Banyaklah belajar. Stay humble. Ya, rendah hati itu mahal memang harganya. Ujiannya kekayaan, kesuksesan, posisi yang baik. Tapi bukan berarti kita bisa merendahkan orang lain. Ya, ini mungkin tidak resonate untuk semua Gemini. Tapi bagus, dia terima karma dia, jadi dia tidak harus menebusnya di masa depan. You know, see the strength energy. Kamu terlalu arogan dulu. See? Kamu terlalu arogan dulu, ini ngeblocking. Ketika kita punya kesombongan diri, arogansi yang besar, kita ngeblokir apa? Ngeblokir pertumbuhan jiwa kita. Jadi nggak seimbang di sini. Oke. Kita jadi apa? Ngeblokir apa? Kemakmuran. Pertumbuhan jiwa kita, hidup kita, kemakmuran, pendewasaan diri. So inilah caranya untuk karma yang berbuah, untuk apa? Supaya kita bertumbuh. Jadi pribadi yang tidak melekat dengan jabatan, tidak melekat dengan kekayaan. Kalau kita nggak melekat, kita nggak akan menghina orang lain atau merendahkan orang lain. The Tower moment, pencipta lagi ngebentuk kamu untuk jadi Gemini di versi terbaik kamu. The Star energy, seperti bintang dari surga, star from the heaven. Oke. Emang waktu dibentuk emang nggak enak. Coba lihat tanaman, kalau banyak yang daun-daun yang kering dipotong, itu pasti kalau tanaman bisa teriak, dia teriak itu sakit. Dipotong kan pakai peso. Nah itu dibentuk, dijadikan kita versi terbaik, apalagi karma buruk berbuah. Nggak enak, tapi semuanya ada pelajarannya ya. Dan menurut saya ini baik untuk pertumbuhan kamu. Mungkin nanti kamu jadi versi Gemini yang punya hati yang paling luas untuk memaafkan orang yang menyakiti kamu. Kamu dalam proses pembentukan dirimu jadi versi terbaikmu sih. Dan bagus kalau karma burukmu berbuah di kehidupanmu yang sekarang. Artinya kamu tidak punya hutang karma lagi. Oke? Tapi ini kayak masih di awal sih. Saya lihat ini masih di awal. Ace of Wands. New beginning. Untuk rasa kecewa. Menerima. Menebus. Jadi ini masih di awal kamu menerima karma-karmamu. Ya terima itu dengan hati ya, yang terbuka untuk dibentuk. Clarify 4 of Wands, clarify 4 of Wands, clarify please, clarify. Sorry, 4 of Cups, clarify please, clarify. Thank you, Madam Angels, thank you. Devil energy. Dia stuck dengan semua yang kamu lakukan ya. Rasa stuck dia ini besar banget. Dia stuck
semua. Ini Gemini, ini kamu. Dia stuck dengan semua yang kamu lakukan. Toxic di sini. Five of Wands, oh my god. Ini kamu lah yang kamu lakukan. Ucapanmu ini tajam banget, setajam silet. Menusuk kena mental dia. Sering lidahnya jadi senjata yang sangat tajam. Oke, ini karma ya. Capricorn, sih dia berdoa sama penciptanya. Oke, makanya ada the universe di sini ya, mengguncangkan kamu. Hidup kamu berubah 180 derajat. Kamu direndahkan serendah-rendahnya di sini untuk belajar melepaskan arogansimu, or kesombonganmu, or egomu. Four of Wands di sini. Ketika kalian bersama, di sini dia bingung, kenapa kamu kembali? The Fool's energy. Dia coba untuk take a risk, masuk di kehidupan yang baru. Meninggalkan semua ucapan buruk yang pernah kamu lontarkan di masa lalu. Mungkin dia speak up bahwa dia ingin pulih di sini. Ya, dia tidak mau lagi ada di situasi yang dramatis, problematik, stuck. Dia mencintai kamu, Queen of Cups, iya. Tapi dia tidak mau mengizinkan kamu masuk kembali dalam hidup dia. Karena dia tidak mau kebahagiaannya surut atas kehadiranmu. Oke. Jadi beban gitu kalau menurut dia. So, sangat sulit. Menurut saya kayak nggak berhasil kamu untuk bisa berusaha reconnecting dengan dia, dapat kepercayaan dia lagi tuh kayaknya udah hancur berkeping-keping di sini. Ini bisa vice versa ya. Clarify Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus. 1-15 November 2024. Clarify please. Thank you. Thank you. Thank you. Vision, masa depan. Kamu ingin tidak ada hutang karma, jadi kamu mau bertanggung jawab. Ya, jadi jangan menyerah ya. Semesta melihat ya bahwa kamu mau ambil bagian atas apa yang sudah kamu timbulkan. Oke? Kamu mau ambil bagian itu. Bottom of the deck, difference. Dua orang yang berbeda. Sangat berbeda ya. Salah satu benar-benar punya ketaatan yang sangat besar kepada penciptanya. Dia hidup dengan setiap doa-doanya, nilai-nilainya dia. Oke. Beda perspektif, beda pemikiran. Clarify Gemini single 15. Gemini single 1-15. Oh, is jumping. 1-15 November 2024. Clarify please. Thank you. Thank you. Thank you. Our time to say goodbye. Something is about to end for now. Sudah berakhir Gemini. Susah dia. Mungkin dia maafkan kamu. Kalian ada komunikasi? Ya. November. Mungkin sebelum November udah ada komunikasi. Tapi kayak dia nggak bisa gitu kamu untuk punya relationship dengan dia. Mungkin dia maafin kamu tapi nggak ada relationship sama dia. Little owl in wisdom as a light as a feather. Ada kebijaksanaan yang hadir dalam pikiranmu, ditaruh sama penciptamu agar kamu membenahi semua kerusakan yang ditimbulkan, bertanggung jawab di sana. Ya, kayak ngeberesin gitu. Ya, ini kebijaksanaan yang gak sia-sia. Jadi kamu bisa menghargai orang lain gitu akhirnya. Sama seperti kamu ingin dihargai. Oke? Clarify Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus 15-31 November 2024. Clarify please, clarify. Clarify please. Clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Be in the present and dream of the future. When we dreams, everything is possible. Ya, kamu berusaha memenuhi
diri kamu di masa sekarang dengan membereskan semua kerusakan yang terjadi. Karena kamu ingin hidup damai di masa depan. Ini masa depan bisa di kehidupan sekarang. Bisa kamu ingin ada kedamaian setelah kematian. Membenahi sebelum waktunya selesai. Oke. Ask for help. What do you really need? Be willing to accept support. Ya, bisa kamu minta support dari orang-orang positif yang bisa memberi pencerahan di pikiranmu. Bisa kalau mau yang rasional, bisa ke orang-orang yang punya keahlian kejiwaan untuk deteksi apa sebenarnya isu yang kamu punya, trauma yang kamu punya, untuk bagaimana cara mengendalikannya, bagaimana cara menyembuhkannya, bagaimana caranya untuk mengatasinya gitu. Ya, kamu bisa pergi ke orang-orang yang punya profesi kejiwaan untuk memulihkan kamu, mengatasi masalah emosionalmu. Itu aja. It's so sweet menurut saya. Ini adalah Gemini yang sangat manis sekali. Dia ingin berbuat baik ya, terutama untuk bertanggung jawab atas kesalahannya. I know it's not easy, but I believe the universe will see with fairness. Semuanya akan adil dari niat kamu terlihat nanti ya. Vice versa. Terima kasih.